Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Artinya anak-anak mengisikan pada titik-titik dengan kata yang ada pada kotak, yaitu perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Itu kata-katanya ditulis pada titik-titik yang ada pada bacaan. Yang pertama, Siti berkata, "Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani?" Lani menjawab, "Halo, iya, ini Lani, siapakah ini?" Siti berkata lagi, "Hai Lani, ini Siti." Lani menjawab, "Hai Siti, ada apa?" Siti berkata, "Lani, aku baru saja menonton cuaca. Diperkirakan sore ini akan dan di daerah kita." Kata yang cocok untuk melanjutkan kalimat tersebut yaitu, "Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca." Kata yang cocok adalah perakiraan. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Kata yang cocok adalah mendung dan berawan. Untuk selanjutnya pada percakapan tersebut, anak-anak isi sesuai dengan kata yang cocok pada kotak. Ayo berlatih. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Yang pertama, itu dari pertanyaan yang pertama sampai yang ke-6, itu anak-anak buat lalu dijawab dari jawaban pertanyaan ke-6-nya ya, dari 1 ke 6 itu disusun menjadi sebuah percakapan. Anak-anak bisa menjawab pertanyaannya di bawah atau di kotak yang telah disediakan. Itu sesuai dengan pertanyaan anak-anak membuat percakapan dengan 3 temannya ya. Ayo mengamati. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Coba perhatikan pada gambar. Di Indonesia terdapat beberapa tarian tradisional. Yang pertama misalnya tari Ratoe Jaro berasal dari
Nangro Aceh Darussalam. Tari tortor itu berasal dari Batak Sumatera Utara. Yang selanjutnya itu ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau Sumatera Barat ya. Yang selanjutnya yaitu tari serimpi yang berasal dari Jateng atau Jawa Tengah. Yang selanjutnya tari balen dadas, yaitu tari yang berasal dari Dayak, Kalimantan Tengah. Nah, untuk yang ini pasti anak-anak tahu semuanya. Tari reog itu berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu tari lensu, itu adalah tarian muda-mudi Maluku atau Minahasa, Sulawesi Utara. Yang terakhir yaitu tari pendet, itu adalah dari Bali. Nah, tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Ayo berlatih. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Nah, cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pertanyaannya di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 atau 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Artinya yang dijumlahkan adalah pembilangnya, penyebutnya tetap ya. Nah, anak-anak selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Yang pertama misalnya, seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 atau 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Artinya bentuk operasi matematikanya yaitu 1/4 ditambah 2/4 sama dengan yang dijumlahkan adalah pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap ya, artinya 1/4 ditambah 2/4 yaitu 3/4. Untuk yang nomor 2, dicontoh lagi. Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Artinya bentuk operasi matematikanya 1/5 ditambah 3/5 sama dengan yang dijumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya tetap 5, jadi 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Untuk yang nomor 3 sampai 5, anak-anak kerjakan secara mandiri. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Apabila ada salah kata,
Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.